Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aji Nur Wicaksono, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2023, bidang studi IPA. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran materi gunung berapi sebagai salah satu syarat mengikuti uji kinerja UKP PPG tahun 2024. Selamat menyaksikan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sebelum pembelajaran dimulai untuk keluarga bisa memberi doa. Oke, apa kabarnya hari ini semua? Siapa yang hari ini tidak hadir? Masuk semua? Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, kita buat sebuah kesepakatan. Kesepakatan yang pertama adalah nanti ketika pembelajaran kok ada yang menaruh kepala atau mengobrol sendiri dengan teman-temannya, maka diminta untuk menjelaskan ulang apa yang sudah diterangkan atau disampaikan tadi oleh Pak Guru. Yang kedua, mohon untuk teman-teman yang masih pakai topi bisa dilepas dulu. Silakan Mas Edward dan teman-temannya bisa disimpan dulu. Oke, untuk memulai pembelajaran pertama saya akan menampilkan sebuah uang. Ini uang berapa? 100.000. Kalau kalian hari ini dikasih uang 100.000, mau atau tidak? Mau. Ini berharga atau tidak? Berharga. Kalau misalkan uang 100.000 ini saya lipat, kalian masih mau menerima? Mau. Kalau saya lipat banyak sekali, kalian masih mau menerima? Mau. Kalau saya remas uang ini, masih mau menerima? Mau. Kalau misalkan uang ini saya injak, kalian masih mau menerima? Mau. Mau. Tetapi kalau uang 100.000 ini saya sobek-sobek, masih mau menerima? Siapa yang masih mau? Saya sobek-sobek tidak hanya 2 atau berapa, semua disobek-sobek sampai kepingan kecil. Siapa yang masih mau? Oke. Dari uang tadi ada yang bisa menjelaskan atau menjawab apa hikmah dari sebuah uang 100.000 yang sudah tadi saya sampaikan? Ada yang bisa menyampaikan? Kenapa kalian mau menerima uang 100.000 walaupun bentuknya sudah saya remas-remas sampai sejelek ini, sampai diinjak, masih menerima? Oke, Mbak? Mbak siapa? Ya Bapak, Mbak siapa? Ya Bapak? Ya Bapak? Mbak siapa? Kenapa tadi Mbak masih menerima uang 100.000 walaupun kondisinya sudah lecak, sudah saya remas, sudah saya injak? Masih berharga. Masih berharga. Ada jawaban lain dari mas-masnya? Mas Januar mungkin? Atau belakang ini Mas Januar? Oke, jadi apa pembelajaran berharga dari uang 100.000 yang posisinya sudah rusuk, sudah diremas, sudah kita injak-injak, tetapi kalian masih mau menerima uang ini adalah seperti kalian. Oke, betul. Harapannya itu apa? Satu, kejujuran kalian. Yang kedua adalah semangat kalian. Ketiga adalah pantang menyerah kalian. Yang keempat yaitu kalian selalu menghargai orang lain. Jadi dengan gambaran sebuah uang 100.000 yang berharga, yang kalian mau menerima dengan berbagai bentuk, dengan berbagai posisi ataupun dengan berbagai kondisinya, kalau itu masih berharga, kalian masih akan menerima. Itu juga seperti kalian. Jika kalian masih orangnya jujur, toleransi, kerja keras, pantang menyerah, membantu teman, maka kalian akan diterima oleh siapapun. Yang kedua, tetapi jika kondisi kalian
jujur, tidak sayang teman, tidak mau membantu teman, walaupun harga kalian 100.000, tetapi sudah disobek-sobek, maka kalian tidak akan diterima oleh lingkungan. Jadi motivasi dari awal ini adalah jadilah orang yang berharga, orang yang bernilai dan bisa bermanfaat untuk lingkungan. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu terkait dengan gunung berapi. Adapun tujuannya ada 4. Yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi bagian-bagian dari gunung berapi. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi kawasan titik api Pasifik. Yang ketiga, kalian mampu mengidentifikasi jenis-jenis gunung berapi. Yang keempat, mampu memecahkan masalah terkait dengan mitigasi resiko dan dampak letusan gunung berapi. Jadi pada akhirnya nanti kalian akan bekerja berkelompok untuk memberikan solusi atas permasalahan yang sering terjadi seputar gunung berapi. Alur pembelajarannya sudah disampaikan, tujuan pembelajaran, kemudian penyampaian materi, pembagian kelompok, penyampaian hasil diskusi, pemberian tanggapan, mengerjakan asesmen formatif, yang terakhir adalah refleksi pembelajaran. Untuk ketuntasan pembelajaran yaitu sesuai dengan standar kurikulum SMP 2 Tasikmalaya, yaitu kalian dikatakan tuntas apabila nilai kalian adalah minimal 75. Oke, untuk video pertama bisa disaksikan. Noralah para kita. Senang. Layan tuan. Terus ni pun ada berapa? Lagi. Kita mampu. Ini kamera saya ngejengnya tuh nggak kayak. Oke. Video pertama menanyakan tentang apa? Erupsi. Gunung erupsi, gunung meletus. Pertanyaannya sekarang, pernah nggak kalian merasakan atau melihat, membaca berita terkait dengan gunung berapi, gunung erupsi? Pernah. Pernah. Kalau apakah kalian sudah pernah merasakan langsung terkait dengan gunung erupsi? Pernah. Pernah. Pertanyaannya, apa yang kalian rasakan ketika mengalami gunung erupsi? Udaranya. Siapa? Silakan. Apa Apa yang kalian rasakan ketika kalian mengalami gunung erupsi? Darahnya kotor. Darahnya kotor sehingga ingin batuk-batuk. Darahnya kotor. Makan miskin loh. Oke, udaranya kotor. Kemudian apa lagi? Apa Mas Steven? Pandangan terbatas. Oke, pandangan terbatas, ada lagi? Apa Mas Steven? Menimbulkan penyakit. Oke, jadi yang kalian pernah rasakan adalah ketika mengalami gunung erupsi, satu, udaranya kotor, menimbulkan penyakit seperti batuk-batuk, kemudian kondisinya gelap karena terjadinya abu vulkanik. Oke, silakan disaksikan videonya. Ini lagi Sebenarnya semuanya terjadi karena adanya tekanan dari luar yang membuat
Tapi apa yang saya tahu? Karena bahwa itu ada dan jauh di dalam itu berbunyi sangat. Jadi itu maksudnya sudah sebelum atas kemudian dari sampai sana lagi maka lebih kemudian melakukan sambut dan sangat dahsyat makanya juga dari kawasan tapi itu belum besar masih belum lagi yang besar jauh lebih besar dengan pakaiannya yang terbesar Indonesia dan itu besar di sebelah ini sebenarnya. Nah, sebelum itu tadi ada sebelum itu ada juga mempunyai bisa seribu oleh dua dari kawannya kembali beberapa menjadi kondom dari sana. Berdasarkan ini ada yang beberapa makhluk juga besar hubungan makanya lebih Indonesia tidak tahu. Tapi itu ada ini masalah sebenarnya waktu 2000 tapi tinggal kerja sampai juga terjadi pada asal membuat banyak mati. Tapi sebenarnya panas pas terjadi di sekolah orang besar. Ini di sana juga ada suara yang dan untuk mengenai sekali ini berkuat untuk bisa masuk eksperimen terus bicara mempengaruhi isi dan maksud saya dengan proses itu dengan tadi seperti biasa Oke, jadi apa tadi? Kenapa letusan gunung berapi di masing-masing negara itu berbeda? Satu, faktornya apa? Oke, kedua. Satu, perbedaan daya apung magma. Yang kedua, apalagi tadi di video? Oke, gini aja supaya kalian paham kenapa gunung berapi bisa erupsi. Karena ada pergerakan tekanan dari perut bumi. Apa yang keluar ketika gunung berapi meletus? Magma, lava, Jadi, kenapa tadi salah satu faktor yang menyebabkan gunung berapi, letusan gunung berapi di Indonesia dan di negara-negara berbeda adalah salah satunya adalah daya apung magma. Yang kedua, faktanya adalah gunung berapi di Indonesia itu memiliki jumlah yang paling banyak di dunia, yaitu sebanyak 127 gunung berapi aktif. Tetapi jika semuanya, Indonesia itu memiliki kurang lebih 500 gunung berapi. Gunung berapi baik yang aktif maupun yang sekarang sedang tertidur. Ada pertanyaan seputar ini? Apa Lis? Ada yang pertanyaan? Silakan angkat tangan, sebutkan nama. Nama Sulis. Pak, kenapa di Indonesia banyak sekali ditemukannya gunung berapi, bahkan beberapa letusannya yang paling besar di dunia? Oke. Tadi Mbak Sulis bertanya terkait mengapa di Indonesia ditemukan banyak gunung berapi. Yang ngobrol bisa berhenti dulu atau ingin menjelaskan? Oke, tadi Mbak Sulis menanyakan kenapa di Indonesia itu ditemukan banyak sekali gunung berapi. Apa penyebabnya? Saya minta tolong sama Mas Rangga. Mana Mas Rangga? Enggak. Menurut Mas Rangga, apa penyebabnya Indonesia memiliki banyak gunung berapi? Pakai linknya nggak apa-apa? Linknya masih ada. Ini mas, iya, suruh pakai ini bro. Ini loh bro. Sekarang ngomong lu. Lapo? Karena terletak di cincin api Pasifik. Oke, menurut Mas Rangga karena Indonesia berada pada
cincin api Pasifik. Kemudian Mbak Rizia mana? Pertanyaannya adalah kenapa Indonesia memiliki banyak sekali gunung api aktif dan terbanyak di dunia? Tidak apa-apa, salah tidak apa-apa, kita sedang belajar. Karena Indonesia berada di Cincin? Tidak apa-apa, salah nggak apa-apa kok. Cincin dunia. Mbak Rizia menjawab Indonesia berada pada cincin dunia. Jadi jawaban dari pertanyaan yang Mbak Sulis adalah karena Indonesia berada pada Ring of Fire. Apa itu Ring of Fire? Ring of Fire adalah cincin api Pasifik. Di mana Indonesia itu ada 3 lempeng, yaitu Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Dampaknya dengan Indonesia berada pada Ring of Fire yang meliputi wilayah Indonesia menyebabkan rawan dilanda bencana gempa bumi, tsunami, dan gunung meletus. Oke, untuk lebih paham terkait dengan gunung berapi, kita akan masuk ke pembagian kelompok, di mana di pembagian kelompok ini kalian akan diberi sebuah masalah, 2 masalah. Kalian diminta untuk mencari solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut. Masalahnya yang baru satu. Gunung Semeru menyebabkan permasalahan yaitu jatuhnya korban jiwa. Masalahnya adalah di sini kalian diminta untuk memberikan solusi bagaimana ketika ada gunung lain, gunung berapi lain erupsi, korban jiwa yang menjadi permasalahan ini semakin bisa kita kurangi. Apa solusi dari kalian yang sudah kalian sampaikan di sini? Membuat tempat pengungsian. Membuat tempat pengungsian. Alasannya? Alasannya adalah untuk mengurangi korban meninggal. Mengurangi korban meninggal. Kemudian ada lagi? Memberi pengetahuan kepada warga. Memberi kepada warga. Alasannya untuk? Nah, jadi solusinya ini bisa sebelum gunung berapi itu meletus, ketika meletus, atau setelah meletus. Misalkan saya kasih gambaran, ketika belum gunung berapi meletus kan ada namanya daerah rawan. Ada gunung berapi, di sini daerah rawannya. Masyarakat di sini harus diberikan edukasi melalui salah satunya adalah sosialisasi. Sosialisasinya tentang apa? Terkait dengan satu, bahaya gunung berapi. Misalkan yang kedua, bagaimana cara evakuasi, kemana proses evakuasinya, di mana posko evakuasi. Ini bisa dilakukan sebelum. Ketika proses terjadinya erupsi, bisa membuat tempat-tempat pengungsian. Nanti sampaikan alasannya yang kuat, kenapa kalian memberikan solusi tersebut. Oke? Bareng-bareng. Masalah yang ditimbulkan salah satunya adalah jatuhnya korban jiwa. Jumlahnya berapa di situ? 51. Nah, dari masalah itu kalian diminta untuk memberikan solusi terbaik agar ketika gunung berapi lain, entah Semeru, Merapi, dan lain sebagainya meletus, korban jiwa yang meninggal atau mengalami luka-luka ini bisa berkurang atau bisa dikurangi.
Kalau menurut kalian solusi yang sudah dipikirkan kalian apa? Memberi peringatan kan misalnya kalau ada BMKG kan, Nah, memberikan peringatan untuk biar persiapan mengungsi ke daerah yang aman. Oke, itu bisa ditulis ya. Yang kedua ada lagi, menurut kalian masyarakat di sekitar gunung berapi apakah semua sudah memiliki pengetahuan terkait bahaya gunung berapi? Belum. Apa solusinya kalau belum? Memberi Sosialisasi terkait gunung bencana gunung berapi. Jadi di situ solusinya bisa disebutkan itu, termasuk alasannya kenapa kalian memilih solusi tersebut. Silahkan. Sudah 11.35. Kita ajak kelompok yang maju. Perkenalan kami dari kelompok satu anggota kelompok Chandra, Wasabila, dan Wasabila, Erwin Aulia, Abi Munirul, Mareko, Anies Muhammad, Burake. Langsung jawabannya aja, Mas. Menyiapkan untuk tanggap darurat. Alasannya Mengurangi kebanjiran, sosialisasi terkait gunung belum sebenarnya kenapa disosialisasikan? Jadi untuk dari Mas Remo adalah sosialisasi yang pertama terkait dengan membangun posko tanggap darurat. Yang kedua melakukan sosialisasi terkait gunung terus. Tujuannya apa? Solusi yang kedua supaya masyarakat Tidak panik. boleh. Jadi solusi yang kedua terkait dengan sosialisasi terkait bencana gunung meletus adalah agar masyarakat juga tidak panik, biar tahu bahwasanya bagaimana cara menyelamatkan diri dengan gunung erupsi. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok satu. Silakan untuk calon yang dari kami, calon itu baru tadi sudah siapa yang berdiri? Siapa? Tadi sudah kita kelompokkan, berdiskusi kelompok. Kita ice breaking dulu. Ice breakingnya ada 3 kata. Batok, batuk, batik. Ketika saya nyebut batok, maka kalian pegang kepala. Kalau batuk berarti mulut, kalau batik maka pundak. Bisa dipahami? Oke, batuk. Batuk. Batik. Batuk. Batik. Batuk. Batik. Batik. Oke. Nanti kalau yang salah bisa mimpin ice breaking ini. Oke. Oke. Yuk. 3 kata batok, batuk, batik. Batok itu kalian pegang kepala, batuk itu mulut, batik itu pundak. Batuk, batik,
batok, batok, batik, batik, batuk, batik, batok, batok, batik, batuk, batuk, batok, batik. Nah, mungkin itu terakhir kita ada post test dan refleksi pembelajaran, silakan dikerjakan. Sudah semua? Jadi pembelajaran hari ini apa kesimpulannya? Apa yang menyebabkan adanya gunung berapi? Mengapa terjadi gunung berapi? Adanya tekanan dari perut bumi. Kemudian apakah bentuk letusan gunung berapi di semua negara? Kelompok satu jawab. Kelompok satu. Apakah gunung berapi semua di negara itu sama? Kelompok satu. Mas Revo? Kenapa beda? Oke, jadi letusan gunung berapi di semua negara itu berbeda. Kemudian terakhir, kenapa Indonesia banyak ditemukan gunung berapi aktif? Karena Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Oke, mungkin untuk hari ini pembelajarannya dicukupkan. Selanjutnya mungkin adalah materi terkait dengan gempa bumi. Silakan kelompok satu kalau masih berbicara bisa berdiri. Untuk materi selanjutnya terkait dengan gempa bumi, sebelum ditutup silakan lihat kanan kirinya kalau ada sampah. Kalau ada sampah diambil. Sampah berbentuk kertas atau plastik. Sebelum ditutup silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Sudah siap berdoa? Sudah, silakan. Mengulangi kegiatan baca kalian, alangkah baiknya doa menurut
Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.